Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, anggota kelompok Iwayan Bayu Rasdana, Desi Rahayu, Gilang Aditama, Lia Rahayu, Muhammad Yusuf Amir memaparkan materi pembelajaran berdiferensiasi. Peninjauan terhadap individu akan menghadirkan kesepakatan di antara kita bahwa tidak ada manusia yang sama. Kita semua eksis dengan keunikan kita masing-masing. Bahkan anak yang dikategorikan kembar identik ternyata dalam segi karakter, kecenderungan emosional, dan kognitif berbeda. Peserta didik memiliki berbagai macam perbedaan, baik secara kemampuan, pengalaman, bakat, minat, bahasa, kebudayaan, cara belajar, dan masih banyak lagi. Perbedaan tersebut mempengaruhi proses belajar, perkembangan, dan pencapaian dari peserta didik, sehingga dalam pembelajaran keunikan setiap anak tidak boleh diabaikan. Sehubungan dengan pemaparan tersebut, sebuah solusi yang dapat kita lakukan dan akan kita pelajari bersama yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Pembelajaran berdiferensiasi memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya berdasarkan karakteristik masing-masing. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar dengan berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Di sini, guru diberikan keleluasaan untuk mengatur proses pembelajaran dengan catatan kebutuhan belajar dari peserta didik terpenuhi. Ada 4 ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Yang keempat, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi. Apa saja yang menjadi unsur-unsur pembelajaran diferensiasi? Yang pertama adalah konten. Konten di sini meliputi apa yang dipelajari siswa dan kurikulum. Artinya di sini konten meliputi adalah materi-materi yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua, proses. Proses ini berkaitan bagaimana siswa mengolah ide dan informasi serta berinteraksi dengan materi. Yang ketiga adalah produk. Produk meliputi apa yang dibuat oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran atau interaksi dengan materi. Yang keempat adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar meliputi cara siswa dalam belajar dan merasa dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah keragaman peserta didik. Di dalam diri setiap anak ada karakteristik dan potensi yang berbeda satu sama lain yang harus diperhatikan oleh guru saat dalam pembelajaran, yaitu 1. Kesiapan, 2. Minat, 3. Profil belajar. Yang pertama, kesiapan. Pengertian kesiapan adalah sejauh mana kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kesiapan belajar merupakan kapasitas setiap siswa untuk mempelajari materi baru. Beberapa perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan peserta didik meliputi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mendasar, transformatif, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, open-minded, tergantung, mandiri, lambat, cepat.
Yang kedua, minat. Minat memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, minat siswa terkait pelajaran tertentu. Akan ditemukan beberapa siswa yang menyukai olahraga, ada yang suka matematika, seni budaya, dan mata pelajaran lainnya. Yang ketiga, profil belajar. Profil belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Intinya, peserta didik harus senyaman mungkin di dalam kelas agar dapat menerima dan memahami pelajaran dengan lebih baik. Contohnya, menyangkut perbedaan gaya belajar, bahasa, kebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita bahas teori-teori yang mendukung atau melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Teori yang mendukung ada 4, yaitu teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development, dan teori learning modalities. Dimulai dari teori ekologi. Teori ekologi adalah teori yang dikenalkan oleh Uri Bronfenbrenner tentang perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Perkembangan individu pada teori ekologi dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan, mulai dari lingkungan yang kecil hingga luas, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Dari teori ekologi ini, kita sepakat bahwa individu atau peserta didik itu berbeda, baik dari lingkungan keluarga, strata ekonomi, cara pandang, serta lingkungan orang-orang yang biasa berinteraksi dengan peserta didik tersebut. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner tahun 1993. Pada teori ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan seperti pada gambar. 8 jenis kecerdasan ini memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda pula. Yang pertama, kecerdasan verbal lingual, yaitu individu suka belajar dengan membaca, menulis, berbicara, dan mengingat. Yang kedua, kecerdasan logika matematika, yaitu individu suka belajar dengan mengerjakan soal matematika atau hitung-menghitung. Yang ketiga, yaitu kecerdasan visual spasial, di mana individu suka belajar dengan menggunakan gambar, warna, dan mind mapping. Yang keempat, kecerdasan fisik kinestetis, yaitu individu suka belajar dengan sambil bergerak, seperti bermain atau dengan menyentuh langsung objek yang dipelajarinya. Contohnya pelajaran olahraga. Yang kelima adalah kecerdasan musikal, di mana individu suka belajar secara auditori seperti musik dan bersenandung. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal, di mana individu suka belajar dengan berdiskusi atau melibatkan aktivitas berkelompok atau bersama-sama. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini adalah kebalikan dari kecerdasan interpersonal, yaitu individu yang suka belajar atau bekerja sendiri. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis, di mana individu lebih suka belajar di alam terbuka. 8 kecerdasan inilah yang harus menjadi perhatian pendidik sebagai guru profesional untuk mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi.